Selamat datang di Liwia Channel. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, and share. Terima kasih, selamat menonton. The Jerusalem Post, Prabowo Subianto tokoh utama di balik upaya normalisasi hubungan Israel-Indonesia. Kabar upaya normalisasi hubungan antara Israel dan Indonesia semakin santer terdengar dalam beberapa waktu terakhir, khususnya setelah Abraham Accords Perjanjian Abraham, yang melibatkan negara-negara Arab pada akhir 2020. Abraham Accords merupakan pernyataan bersama antara Israel dengan Uni Emirat Arab (UAE) dan Bahrain untuk normalisasi hubungan yang dimediasi AS. Indonesia yang menjadi pendukung kemerdekaan Palestina telah berulang kali menolak kabar tersebut. Kementerian Luar Negeri RI juga menekankan Indonesia tidak akan mengakui Israel sebelum tercapainya two-state solution dengan Palestina. Namun sebuah laporan dari The Jerusalem Post menyebutkan, negosiasi untuk normalisasi hubungan Indonesia dan Israel tengah dilakukan, dengan tokoh utamanya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lewat artikel bertajuk, How Agriculture Led Indonesia's Defense Minister to Talk Normalization with Israel, yang dirilis pada Selasa, 11/1, dijelaskan bahwa kerjasama pertanian telah memainkan peranan besar dalam negosiasi tersebut. Bahkan disebutkan, Indonesia dan Israel telah melakukan serangkaian pertemuan dalam beberapa bulan terakhir pada tahun 2021. Pada November lalu, Prabowo bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Eyal Hulata dalam sebuah konferensi di Manama. Sebuah foto yang menunjukkan Prabowo tengah berbincang dengan kuasa usaha Israel di Bahrain, Itai Takner juga sempat ramai diperbincangkan pada acara yang sama. Dari laporannya, media Israel tersebut menulis, upaya normalisasi hubungan juga berkaitan dengan rencana Prabowo untuk ikut dalam bursa Pilpres untuk kesekian kalinya pada tahun 2024. Prabowo menilai normalisasi hubungan dengan Israel akan membawa Indonesia lebih dekat pada Amerika Serikat (AS). Kendati menjabat sebagai Menhan, Prabowo tampaknya menggunakan kerjasama ketahanan pangan dalam upaya menghangatkan hubungan Indonesia dan Israel. Hal ini diperkuat dengan komentar dari Penasihat Menteri Pertanian Yair Samir sekaligus konsultan pertanian, Shmuel Friedman. Ia juga bekerja di sebuah pusat penelitian dan pengembangan pertanian di Indonesia. Friedman mengatakan, salah satu mitra dalam proyeknya telah melibatkan Prabowo. Ia juga mengaku mengetahui pembicaraan normalisasi antara Indonesia dan Israel, meski bukan pada sisi politik. Saya percaya hubungan antar negara perlu dimulai dari sana, dengan ketahanan pangan. Tidak dengan senjata, tapi dengan makanan, ujarnya. Salah satu rekan bisnis Friedman adalah Joey Alaham, seorang pengusaha kelahiran Damaskus, berbasis di New York. Ia dikenal pernah melobi pemerintah Qatar di komunitas Yahudi Amerika pada tahun 2017 sampai tahun 2018, membawa tokoh masyarakat terkemuka ke Doha dan mendapatkan sumbangan Qatar untuk organisasi pro-Israel. Alaham diketahui telah membantu memfasilitasi kerjasama antara Friedman dan Prabowo. Pada Oktober tahun 2020, Alaham dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyumbangkan 15.000 unit Tafix, semprotan hidung anti-COVID-19 buatan Israel, kepada petugas kesehatan dan personel militer Indonesia. Alaham mulai bekerja untuk mengambil hubungan Israel-Indonesia dari perdagangan dan pertanian sejak awal 2021. Pada Mei tahun itu, ia mempertemukan asisten pribadi Prabowo, Sudaryono dengan seorang agen intelijen Israel di Budapest. Dari sana, komunikasi Israel dan Indonesia pindah ke kontak tingkat yang lebih tinggi, termasuk pertemuan di Paris. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga dilaporkan telah mengangkat topik normalisasi Indonesia dan Israel ketika bertemu dengan Menlu Retno Marsudi di Jakarta pada bulan lalu. Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Tetapi Indonesia disebutkan membeli senjata dari Israel, dan melakukan kerjasama di balik layar.